ada berapa toko bang yang di ini bang? Yang ini sekarang? Iya, digusur. 4. Hah? 4 toko ya? 4 toko. Oke, ini ada salah satu komplain dari warga sekitar sini ya. Ambil besi ya. Kalau abang punya rukonya? Oh, Sebagian yang permanen gitu. iya. Makanya yang dulu ini sama yang permanen itu disamaratakan, Pak. Oh, Kompensasinya, gitu. iya. Maksud saya itu secara ini yang permanen berapa, yang dulu berapa. Ini ekskavator terus bergerak ya. Ini di Sriamur ya. Jadi di sini jalannya masih rusak ya, masih tanah ya. Dan di depan itu adalah bangunan terakhir yang akan dibongkar oleh ekskavator ya, oleh Provinsi Jawa Barat ya. Jadi inilah Sriamur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya J2P ya. Kali ini saya sedang berada di Desa Sriamur ya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Ini adalah liputan saya tentang Kali PJT ya. Dan ini sedang ada pembongkaran bangunan. Ini sekarang di hari Sabtu tanggal 12 April 2025 ya. Jadi gimana progres tentang normalisasi Kali PJT ini? Yuk tonton video saya sampai habis. Ya, ini adalah suara yang merdu sekali ya bagi warga Bekasi ya. Karena apa? Karena suara ini adalah suara penertiban bangunan liar. Ya, bisa kita lihat ya di situ ya. Beko sedang bertugas di sini untuk menertibkan bangunan liar yang ada di sepanjang Kali PJT ini ya. Jadi ini ada berapa ruko yang ditertibkan ini ya. Ini ada berapa toko bang yang di ini bang? Yang ini sekarang? Iya, digusur. 4. Hah? 4 toko ya? 4 toko. Oh, abang warga sini? Punya saudara saya ini. Hah? Punya saudara saya. Oh, punya saudara abang? Iya. Oh, dengan abang siapa ini? Yandi. Bang Yandi ya? Iya. Bang Yandi asli sini atau? Ada di sini, Pak. Asli sini ya? Asli Tinggalnya sini. di Sriamur? Saya di Sri Mukti. Oh, Sri Mukti ya? Mukti. Oh, tanggapannya gimana nih tentang penertiban ya? Tanggapannya tentang penertiban gimana? Tentang penertiban ya, kita sih sebagai masyarakat abang yang kita numpang di sini ya, Iya. ada waktunya di normalisasi ya kita ya terima apa adanya dah. Cuman kita ada sebagian di kendalanya khususnya ya. Ini kan 4 toko. Awalnya pengajuan kan itu kan per KTP Pak ya, nggak tahunya per KTP. Iya. Awalnya sih dulu dari pihak pemerintah itu perukuran Pak per meter. Iya. Awalnya diukur, nggak tahunya per KTP. Sedangkan ini ada 4 toko. Nah, yang kita ajuin itu dua nama. 2 nama? Iya. Oh, bukan 4 nama? Bukan nama. Awalnya kan pengajuan itu per meter Pak. Untuk kompensasinya sih itu juga saya banyak terima kasih dah. Iya. Sama pemerintah. Sedangkan yang di depan aja yang cuma kita tuh yang jadi kendala itu ya, sedangkan itu yang pada gerobak aja meja. Iya. Itu kan sama. Itu kan sama. Iya. Sedangkan kita kan ini udah 4 toko gitu ya, 4 ruko. Kita ngajuin 2 awalnya per meter. Nggak taunya per KTP. Per KTP ya? Yang jadi kendala. Kita Oh, disamain sama yang bisa dibilang meja doang itu Pak. Iya. Cuma gubuk-gubukan doang lah. Sedangkan ini kan bangunan kokoh. Bangunan kokoh ya? Iya Pak. Jadi satu KTP itu berapa ya? Satu KTP itu 10 Pak. Uang kompensasinya 10 juta? Kompensasi 10 juta. Oh. Itu aja yang kita buat, jadi kendalanya itu cuma itu aja. Kita disamain sama yang baru, bisa dibilang baru juga kemarin lah, bisa dibangun lah itu ya. Bahkan nggak ada bangunannya, cuma gerobak aja. Cuma gerobak aja? Cuma gerobak aja. Dan hitungannya per KTP dia? Per KTP. Jangan kita di sini 20-an tahun. Puluhan tahun ya? Iya, puluhan tahun. Oh. Itu yang ngumpulin dari kelurahan atau dari desa atau emang ada Saya dari juga tahu-tahu dari pemerintah setempat dipanggil. desa? Dari desa. Oh, desa berarti ini Desa Sriamur? Dari Desa Sriamur. Oh. Kita dipanggil oleh Kepala Desa Sriamur. Ke kelurahan? Ke kelurahan. Kantor desa lah ya? Kantor desa lah. Gitu.
Oke, kalau begitu. Makasih ya, Mas. Iya, Pak. Tadi salah satu wawancara saya dengan warga yang terkena penggusuran ya. Jadi itu saudaranya ya. Jadi dia memantau di sini, memantau bangunan dari saudaranya yang kena penggusuran ya. Dan untuk penggantiannya sudah dikolektif sama desa setempat ya. Tapi ada sedikit catatan dari dia untuk untuk penggusuran ini ya. Di depan saya ini aliran kali PJT ya. Jadi di sini memang sempit ya alirannya ya di sini ya. Dan di depan ini adalah toko yang sudah diratakan ya. Ini jumlahnya ada 4 toko di sini yang sudah diratakan. Dan tadi sedikit wawancara saya dengan warga yang terkena penertiban bangunan liar ya. Dan dia mewakili dari saudaranya ya di sini ya. Dan sudah mengumpulkan KTP juga ke desa ya. Jadi proses pengumpulan KTP-nya itu dia dipanggil ke desa langsung ya. Dan untuk dari 4 bangunan ini yang dikumpulkan adalah 2 KTP dan masing-masing KTP info dari dia dikenakan biaya penggantian sebesar 10 juta ya. Oke, ini di seberang dari pembongkaran ya. Masih masuk kali PJT di sini yang belum dibongkar ya. Kalau di sini sih bangunan tidak ada sama sekali ya. Paling cuma gubuk itu aja ya. Selebihnya nanti ke sana, ke arah Jalan Raya Gabus ya, yang akan dibongkar. Dan banyak sekali memang bangunan yang akan dibongkar di sini. Jembatan pun banyak sekali yang akan dibongkar di daerah sini ya, di Desa Sriamur ya. Sekarang sekitar jam 11 siang. Kalau saya lihat itu dari eskavatornya dari Balai Besar Wilayah Sungai Citarum ya. Dan itu juga bajunya dari BBWS Citarum. Oke, ini ada salah satu komplain dari warga sekitar sini ya. Gitu, masa ke pintu. Kita jadi minta keadilan seperti itu. Tapi kalau perombakan kayak gini ya kalau digunakan ya ada itu. Jadi ada salah satu warga yang sedang berdiskusi dengan SDA Jabar ya, Sumber Daya Air Jabar. Yang itu keadilannya belum ada. Ya kalau kemarin kan kalau bahasa lurah kan nanti ada pisulan kan juga. Kalau itu kan nggak menahu nih. Kalau saya kan sudah jauh gitu ya. Kalau emang kita salah masalah kita nggak bisa. Cuma kita minta keadilan doang. Tapi kalau itu masalah udah dia kalau gitu jangan kita yang ini berubah ini kan sayang Pak. Iya, Bang, itu tadi kenapa jadinya? Tadi saya lihat Abang diskusi sama ini ya, sama pimpinan proyek ya. Iya, jadi ini Pak, itu kan kita udah dapat kompensasi semua ya. Iya. Maksud saya kalau emang rata ya diratain semua. Maksudnya rata diratain itu kayak gimana, Bang? Ya itu kan masih ada yang beroperasi itu. Maksudnya kalau misalnya kosongin semua biar kita sama rata dirombaknya Pak gitu. Oh, jadi Abang udah dapat udah dapat teguran untuk pengosongan bangunan. Iya. Tapi ini ada yang dikosongin dan ada yang enggak. Iya. Oh, yang enggak dikosongin yang mana, Bang? Tapi sebagian sih udah kosong semua. Udah semua. Cuman yang depan ini kayaknya belum kosong gitu. Iya. Kalau yang sebelah sana? Udah kosong semua. Udah kosong semua. Kosong semua. Tapi kan ini terakhir ya ini ya.
Ada lagi Pak. Ada lagi? Ada 3 bangunan lagi. Ada 3 bangunan lagi setelah ini? Iya. Oh, tapi 3 bangunan itu abang udah ngecek? Udah ngecek. Kosong juga? Kosong. Berarti yang nggak kosong cuman ini Ada doang? sih bagian 1, 2, 3. Oh. Gitu. Cuman lagi tahap pengosongan gitu Pak. Oh gitu. Iya. Cuman di sini saya itu minta keadilan doang gitu. Jadi kemarin itu ada kompensasinya, sebagian yang katanya gubuk, iya, sebagian yang permanen gitu. Iya. Makanya yang gubuk ini sama yang permanen itu disamaratakan, Pak. Kompensasinya gitu. Iya. Maksud saya tuh secara ini yang permanen berapa, yang gubuk berapa gitu, Pak. Gitu ya? Iya. Jadi kalau abang ini pemilik dari 4 toko ini atau bagaimana? Iya, semua 5 toko sini. Ini 5 toko yang diratakan ya? Iya. Jadi 1 toko itu berapa bang kompensasinya bang? Jadi bukannya 1 toko, jadi ini saya secara itu udah 5-5-nya itu 10 juta gitu Pak. 5-5-nya 10 juta? Iya, tadinya kan secara per meter, kenapa secara per jublak sekarang? Enggak, kenapa bisa dapat hitungan 5-5-nya 10 juta itu dari mana? Dari desa kah atau dari? Tadi biasanya kemarin itu dari desa, katanya itu cara per meter. Nggak taunya kita pas nyampe di desa itu cara per lokal gitu. Sebentar, Pak. Berarti ada bukan keputusan dari orang desa datang ke abang, kemudian orang desa tersebut bilang bahwa ini per meter nanti. Iya, nanti katanya. Kemudian abang dipanggil Panggil ke desa. Ke desa apa? Desa Sriamur. Desa Sriamur. Iya, kemudian datang ke desa, caranya cara per lokal. Cara per lokal. Iya. Jadi apa yang disampaikan di awal dengan apa yang diputuskan di desa berbeda. Oke. Makanya minta keadilannya seperti itu. Iya. Oke, jadi berarti ini per lokal itu dalam artian per 1 orang yang punya bangunan, mau berapapun bangunan, itu 10 juta. Itu 10 juta. Oh, 1 KTP lah hitungannya lah ya. 1 KTP benar. 1 KTP 10 juta. 10 juta. Oh, maaf, dengan abang siapa ini? Abang Diar. Abang Diar tinggal di mana bang? Tinggal kita di Sri Mukti. Cuman kita usaha di Sriamur. Abang asli sini? Saya asli sini. Asli sini? Iya. Oke. Berarti ini semua sama ya? Dihitungnya per KTP ya? Per KTP. Mau itu bangunan permanen, mau itu yang jelek gubuk gitu. Gubuk ya? Iya. Per KTP hitungannya ya? KTP. Mau itu 5 toko, mau itu 1 toko begitu ya? Iya. Oke. Makasih bang, makasih atas infonya ya bang. Cuman Pak, kenapa? Saya mau minta izin ya. Kalau misalnya ini kan lokasi banjir ya. Lokasi banjir, oke. Lokasi banjir. Cuman kalau saya minta pribadi, ini kan banjir juga nih, seluruhnya banjir. Kalau misalnya kita kan pertemuan kali CBL dan Bekasi. Iya. Gitu ya. Makanya kalau misalnya bisa, Pak Dedi mohon maaf nih ya, tolong di area lokasi itu kali besar-besar dibikinin tanggul. Iya. Ya kalau bisa. Soalnya biar gimana kita itu kalau mengatasi banjir tidak terlalu parah banget gitu. Kemarin kena banjir? Kemarin kena banjir. Segimana? Ya sekitar 1,5 meter lah. 1,5 meter itu sedada ya? Iya, sedada. Sedada ya? Itu di Sri Mukti? Sri Mukti dan Sriamur. Karena kalau area lokasi ini sebenarnya nggak ada ikut campur paut, cuman kali yang dari Turi itu alirnya ke sini. Gitu. Iya. Cuman kalau bisa, soalnya jangan disudet Pak depan. Kalau disudet, kita itu dampaknya kena di sini semua Pak. Karena kita itu aliran dari Dharma Wangsa, terus Palem, terus Gria, dan Pisangan larinya pasti ke sini semua Pak. Tapi kalau untuk dibagusan, saya setuju dibaguskan gitu. Cuman kita di sini mengurangi banjir yang ada di sini kemarin gitu. Bukannya kita menambah dari sono kali Ciudet, kan berarti menambah dampak airnya gitu Pak. Volume air. Iya. Bener kagak? Tapi kalau misalnya ini dilebarin terus sungainya diperdalam, mungkin debit airnya akan lebih lebih banyak menampung di sungai PJT ini kan? Iya benar. Dalam artian kan lancar. Kalau ini kan berarti nggak lancar nih di sini nih, ya kan? Karena di sini mengecil. Saya lihat kalau di sana udah besar, sampai sini mengecil nih, ya kan? Ketika aliran sungai mengecil, maka tampiasnya ke warga, gitu. Cuman kalau di sana disudet lagi, berarti menambah lagi gitu. Jadi seimbang. Sedangkan di sini kan air kalau banjir menampung Pak, bukannya lewat gitu. Menampung dulu, menahan. Oke. Gitu. Jadi
kayak ibarat itu ditampung dulu air. Kayak kolam. Jadi kayak kolam. Air dari sono turun lagi nampaknya ke sini. Sedang kalau banjir di sini gitu. Karena ini emang luas banget sih, 6 km ini panjangnya. Iya. Dari Jalan Raya Gabus sampai ujung Kali PJT. Sebenarnya di sini kan ada yang memang langsung sungai ke Kali PJT ya. Aliran irigasi kalau nggak salah di sekitar sini nih. Di sini, cuma putus apa gimana saya kurang tahu deh. Di sini kan emang jalur saluran air PJT yang jalan, Pak. Iya. Iya kan? Ini yang jalan. Jadi ada yang sebelah sono udah nggak jalan. Sebelah sono emang udah nggak ada sawahnya. Gitu. Oke. Udah nggak ada pelebaran sawah. Iya. Oke. Makanya saya bilang ini juga mohon maaf saya, Pak. Ya. Kalau banjir di sini air menampung karena kita ada pertemuan kali, pertigaan Kali Bekasi sama Kali CBL. Iya. Otomatis kan kali ke sini air dampaknya ke sini semua nih. Iya. Karena lebih rendah. Air kenahan nih. Iya. Dan dari sana tuh dari hilir ya. Iya. Hulu. Dari hulu kan otomatis air turun dulu ke sini. Iya. Nah, otomatis kan air nampung di sini dengan luasnya di sini daerah gini. Betul. Dan luasnya daerah sini nampung. Dan air dari sana kan otomatis turun lagi ke sini, Pak. Iya. Gitu. Oke. Saya bukannya saya melarang, saya minta izin kalau bisa mah jangan disudet gitu. Kalau emang ada disudet, taruhin pintu air gitu lah, Pak. Iya. Iya. Oke, makasih Bang. Iya. Masih di Sriamur ya, di pembongkaran Kali PJT ya. Jadi ini ada salah satu bangunan ya, yang dia belum melakukan pembongkaran ya. Sedangkan di sebelah sana sudah dilakukan pembongkaran secara mandiri oleh warga-warganya. Di sana sampai ke depan sudah dilakukan pembongkaran ya. Ada pegawai langsung. Abang pegawai PJT berarti? Ya, saya PPA-nya. PPA PJT. PPA itu apa? Petugas pintu air sih. Petugas pintu air ya. Jadi kendalanya ini ada beberapa warga yang masih bertahan di sini ya, Bang ya? Iya. Saya juga merasa bingung juga, harusnya dari pihak desa lah. Iya. Dari pihak desa menginformasikan bahwa adanya pembongkaran mau dilaksanai kapan, hari apa, harusnya udah segera loh. Iya. Nanti kami tinggal jalan aja ya. Masih ada berapa unit rumah di sana bangunan, kemungkinan 4 lagi lah. Kemungkinan 4 lagi ya? 4 lagi lah. Sampai belokan itu ya? Sampai itu aja sih. Nggak mau kita tunda dulu lah ya Pak. Iya, tunda dulu ya. Tunda dulu. Jadi harusnya sebenarnya agenda hari ini selesai, kemungkinan nggak selesai. Ya harapan saya sih pengennya mah segera lah. Hari ini pembongkaran selesai. Hari kedepannya kita normalisasi. Iya. Jadi emang planningnya hari ini pembongkaran, semuanya selesai. Setelah itu baru normalisasi. Itu programnya dulu. Yang kita jalanin progresnya. Iya. Oke, makasih Bang. Ya. Dengan abang siapa? Sanusi. Abang Sanusi ya. Abang Sanusi tinggal di mana Bang? Kita di Kampung Gabus juga. Kampung Gabus di Desa Sriamur, Srimukti. Srijaya. Oh, abang di Srijaya. Srijaya saya. Oke. Saya juga bertugas jaga beko di Beko PJT. Oh. Tingkat sekolahan SMP Duta. Iya. Itu saya di situ jaganya. Iya. Berhubung namanya diperintah ke sini dari pihak Jabar, ya saya meluncur aja. Mungkin kita ikutin arahan ya. Iya, arahan dari apa? Dari pimpinan. Ya, makasih Bang Sanusi. Oke, siap. Ini kita ikutin terus. Jadi sementara itu warung yang tadi dilewati dulu ya. Kita lihat. Nah, ini ada juga yang belum dilewati. Ini kemungkinan saya nggak tahu kenapa ini nggak dibongkar ya. Hei, Dek, jangan dekat-dekat, agak jauhan. Awas kamu muter loh. Agak jauhan, jangan dekat-dekat. Nggak boleh, nanti kalau muter begitu pala kamu kena. Ya? Iya. Jauh-jauh di sini aja, nggak usah dekat-dekat. Ini ada Bapak
pemilik bangunan ini apa gimana Pak? Ini Pak, saya lingkungan Pak. Oh lingkungan ya? Ini ada orangnya di dalam. Oh, jadi ini rencananya dirombak, Dirombak sendiri. dirombak sendiri ya? Oh, Ini kan apa bajaringan masih bisa pakai Pak. iya betul Hari betul ini betul. bener habis. Hari ini habis ya? Habis. Jadi ini mau Kepala lingkungan ya? Dengan Bapak siapa? Pak RT Rais. Pak Rais ya? Pak Rais berarti Sri Amur apa Ya, Sri Mukti, Pak? Sri Amur ya? Oh, oke. Bapak tinggal di mana? Di perumahan ini apa? Kampung. Kampung? Karena ini masih lingkungan saya. Iya betul. Ya tetap kita urusin. Jadi sebelumnya memang udah dilakukan himbauan ya sama Pak RT ya. Makanya ini sudah sebagian Udah dibongkar ya. bisa dilihat ya, sebagian ini udah dibongkar ya. Udah. Udah dibongkar sampai sana sudah kelar doang Pak. cuma belum kelar doang. Ah. Jadi warga-warga di sini juga inisiatifnya ingin membongkar bangunan itu secara manual. Iya. Iya. Nah, Karena ini kan bukan pakai batu Pak, cuman baja. Betul. Kalau yang pakai dicor kan ini harus pakai alat berat juga. Memang. betul. Pak. Ya cuman ini mohon ya mungkin hari ini kelar atau entah besok gitu. Kelar. Iya. Makasih Pak RT infonya Pak. Oke.